Indonesia itu tidak bisa lepas dari Yogyakarta. Karena di Jogja itu menjadi salah satu tempat yang penting bagi perkembangan seni rupa Indonesia. Di Jogja banyak sekali kehidupan seni rupa yang dinamis. Jogja punya sejarahnya, kemudian institusi seni budaya khususnya seni rupa, dan kehidupan yang dinamis itu betul-betul sangat terbuka menerima siapapun. Studio-studio para perupa juga sangat hidup karena kehidupan yang tidak pernah berhenti dari aktivitas dan proses berkarya senimannya, dari banyak orang yang datang berkunjung terlibat dengan sebuah aktivitas dan proses itu sendiri, sampai ya, saya pikir peristiwa-peristiwa penting seni rupa itu juga menjadi pertimbangan penting. Ada Biennale Jogja, ada AJOK, ada Jogja Annual Art, dan banyak sekali aktivitas yang sifatnya meskipun rutin ataupun tidak rutin, tetapi itu sangat menguatkan Jogja sebagai salah satu tempat yang penting bagi perkembangan seni rupa Indonesia. Nah, berangkat dari situasi yang sangat kuat itu, menyadarkan saya untuk mencari atau menelusur sejak kapan seni rupa yang ada di Yogyakarta ini hidup dan berkembang, atau ada siapa saja sebetulnya yang mengawali situasi ini atau aktivitas yang sangat hidup ini. Kemudian saya mencoba, tentu kalau ngomong seni rupa nggak bisa kita secara luas itu harus dikerucutkan, karena yang seni tradisi pun, jadi karya-karya tradisional seperti patung-patung waktu itu, atau mungkin ada topeng, ada batik, ada wayang dan seterusnya, itu masuk di dalam frame seni rupa, karya-karya seni rupa. Tetapi kan ini harus dikerucutkan, sehingga saya memilih mengerucutkannya dengan seni rupa yang modern. Nah, ngomong seni rupa modern, tentu kita mencoba melihat kapan itu memulainya. Tentu tidak bisa lepas dari kehadiran dan pengaruh Raden Saleh. Jadi karya-karya Raden Saleh yang sudah tersebar ada di banyak dalam atau keraton itu sendiri, bagaimana tradisi melukis para keraton, sultan itu sudah berlangsung di keraton. Nah, dari situlah kemudian kami mencoba memang mengerucutkan, memulai dari apa yang ada di keraton dengan tradisi melukis yang secara terus-menerus itu sudah diawali. Dan keraton rupanya memang memiliki pelukis, jadi pelukis realis yang secara kesehariannya itu beraktivitas mengerjakan karya-karya itu. Jadi entah itu dipesan oleh keraton untuk menggambarkan sosok atau potret sultan atau keraton. Jadi dari situ kemudian siapa saja, karena banyak sekali karya-karya potret yang ada di keraton itu anonim gitu. Ada salah satu yang kemudian kita kenal karena kami mengenal sosok beliau, karena sosok itu rupanya punya benang merah terhadap kelahiran sebuah institusi seni rupa yang penting, yaitu Akademi Seni Rupa Indonesia. Nah, kami mencoba menelusur dari sana, jadi dari keraton, dengan salah satu pelukis andalannya adalah R.M. Jayangasmoro yang pada tahun 30-an dikirim oleh Sultan Habib VIII ke Batavia untuk memperdalam melukis secara realistik. Nah, 2 tahun pulang dari Batavia, beliau mendirikan sebuah aktivitas yang diberi nama Sri Warno. Apa yang beliau lakukan itu tidak lepas dari pengaruh Ki Hajar Dewantara, karena dia merasa bahwa banyak sekali hal yang dia cerap dari Ki Hajar yang secara langsung beliau berkomunikasi, dan menurut dia ilmu itu harus dibagi gitu. Jadi dia merasakan
ketika pulang dari Batavia dia punya sesuatu yang harus dibagi, sehingga dia membuat perkumpulan Sri Warno, dan juga beliau juga mendirikan semacam sekolah guru gambar. Dan pada tahun berapa ya, 46 atau berapa, Pusat Tenaga Pelukis Indonesia dia dirikan, dan itu sangat mempunyai peran penting dalam pergerakan perjuangan yang beliau dan kawan-kawan bisa lakukan. Jadi mereka berjuang melalui gambar, jadi tidak melalui senjata, tapi mereka berjuang melalui itu. Nah, itu menjadi awal dasar dari ide ini kemudian dipresentasikan, karena sebuah kegelisahan, sesuatu yang kami ingin ada kejelasan, karena ketika kita ngomongkan seni rupa di Yogyakarta atau siapa saja yang ada di situ, kemudian kami mencoba mengerucutkan, mengawali dengan melalui para seniman atau pelukis yang ada di Keraton Yogyakarta. Sebetulnya aku lebih berangkat ke hal yang sangat sederhana. Jadi ketika kita ngomongkan tentang seni rupa Yogyakarta, jadi kenapa Yogyakarta? Itu yang mesti ada tanda petik ya, kenapa Yogyakarta? Karena saya merasa Jogja ini perlu dituntaskan dulu, karena dia menjadi titik penting di dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Kalau ini titik penting, saya memulai dari mana? Kalau tidak mengetahui awal seni rupa modern yang saya katakan tadi itu ada di Yogyakarta, sehingga penelusuran kepada siapa yang ada di situ, terus kira-kira sejak kapan. Nah, itu sebetulnya yang menguatkan ini kemudian menjadi lebih mengerucut ke sana. Tentu saja sejarah menjadi penting pada saat beberapa hal itu tidak muncul atau tidak hadir, tidak sempat dibincangkan, karena memang data nggak ada, bisa aja data nggak didapat, karena saat itu sangat mungkin arsip dan lain-lain masih dimiliki secara individual, karena sebuah institusi seperti kebudayaan atau institusi sebuah pendidikan itu mungkin bisa aja lupa dan lebih dimiliki oleh person gitu. Dan salah satu yang kebetulan saya sedikit memiliki beberapa catatan yang sebetulnya itu penting, tetapi dia nggak hadir dan tidak dibincangkan atau dianggap tidak penting, sehingga ada sikap-sikap yang menurut saya patut diteladani ketika ada sesuatu yang kemudian menghadirkan sebuah sikap yang sangat tegas, misalnya ini mungkin salah satu yang menjadi hal penting yang saya menyadari, dan saya rasa hal satu ini bisa terjadi ke banyak person, itu bisa terjadi. Ini sebagai salah satu contoh yang saya menyadari, karena itu ada di sosok yang saya cukup kenal. Nah, rupanya beberapa dokumen dan arsip yang sempat saya dapat, karena memang dari tidak banyak, tinggal ada sedikit, dan saya mendapatkan itu. Buat saya ini penting untuk mulai digali gitu, bahwa ada satu sejarah yang kehadiran beliau itu cukup penting dan tidak tercatat, dan saya rasa menjadi hal yang bisa tercecer di dalam perbincangan seni rupa Indonesia, khususnya Yogyakarta. Jadi ini salah satu saya pikir yang menjadi menguatkan, dan satu hal yang memang perlu diingatkan lagi, bahwa Jogja yang sangat kuat dengan seni rupa ini tidak memiliki museum. Jadi kemungkinan format atau presentasi ini akan bisa beda ketika kita memiliki museum seni rupa, dan masyarakat kapanpun yang hadir bisa mengenal bahwa di Jogja ini ada siapa saja dan karyanya seperti apa. Nah, apa yang kemudian saya presentasi dan jadi pilihan bentuknya seperti ini, misalnya ada sosok, ada karyanya, itu salah satu hal yang itikat saya ingin membantu bahwa
ini loh Jogja punya ini loh gitu. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu cara untuk bisa mengingatkan kembali kepada siapapun lah, mungkin pemerintah daerahnya, mungkin orang-orang yang sangat punya kompetensi ke sana, mewujudkan bersama-sama bahwa Jogja memang perlu museum seni rupa. Ya sebetulnya beberapa teman-teman perupa itu sudah melakukan beberapa pertemuan untuk menggagas, karena menyadari potensi seni rupa itu mesti harus diberikan tempat. Jadi ketika orang ingin mengenal seni rupa yang ada di Jogja, itu ada tempat yang cukup representatif sebagai sebuah tempat menyimpan karya dengan aman. Dan waktu itu pada saat dilontarkan, teman-teman sangat tidak keberatan ketika harus menyerahkan atau dengan kerelaannya, karena ini untuk Jogja yang telah membesarkan. Jadi teman-teman tuh menyadari bahwa mereka banyak yang dibesarkan oleh Jogja gitu. Dan mereka dengan keikhlasan akan menyerahkan karya itu jika Jogja memang memiliki sebuah museum. Dan ide itu memang sudah pernah beberapa kali, entah itu melalui kayaknya ada beberapa kawan yang sudah langsung kepada gubernur waktu itu, kepada Sultan, dan Sultan pernah menawarkan sebuah daerah yang tidak jauh dari Samsat, ada sebuah gedung. Itu bisa ditawarkan dan silakan kalau itu memang akan dikelola untuk sebuah museum. Tapi rupanya nggak tahu hal apa yang membuat pertimbangan kok menjadi berat sekali memulai untuk membuat sebuah museum. Dan ada ini Pak Rais salah satunya dan beberapa kawan yang lain juga ada sebuah aktivitas pameran seni rupa untuk menggagas sebuah museum, menggelar pameran ada di Jakarta, dan harapannya adalah berlanjut untuk bisa mewujudkan museum karena keprihatinan beberapa kawan tentang Jogja yang tidak memiliki museum. Menurut saya Jogja itu sebetulnya punya sebuah gedung yang representatif, saat ini representatif lah untuk sebuah museum karena memang sudah dilakukan restorasi yang banyak pertimbangan sehingga dia layak menyimpan karya atau untuk memajang karya. Dan gedung itu memiliki sejarah yang penting bagi kehadiran seni rupa yang ada di Jogja, yaitu gedung X Asri. Nah, kalau ngomong gedung X Asri pasti orang akan ingat karena beberapa kawan alumni Asri itu ada di sana di Gembleng sekian tahun, yang sekarang menjadi isi. Jadi menjadi isi dan pindah ke Sewon. Nah, gedung Asri ini sekarang dikelola oleh yayasan, namanya apa? Yang terang namanya itu menjadi Jogja National Museum. Ya, saya pikir Jogja National Museum menjadi hal yang menarik untuk bisa diajak rembukan karena gedung X Asri itu di samping tadi dia punya sejarah dan sekarang sudah berlangsung beberapa aktivitas yang cukup penting ada di sana, dan saya pikir pemerintah Provinsi DIY menurut saya melalui Dinas Kebudayaannya, kalau itu memang cita-cita memiliki sebuah museum seni rupa di Yogyakarta itu dianggap prioritas dan penting, bisa aja mengajak kerjasama dengan Jogja National Museum untuk mewujudkan cita-cita bagi Yogyakarta. Saya rasa JNN pun akan dengan senang hati ketika bersama-sama dengan Pemda DIY untuk mewujudkan hal yang memang dicita-citakan oleh kawan-kawan seniman atau khususnya perupa Yogyakarta atau orang-orang yang pernah dibesarkan Yogyakarta untuk mensupport. Jadi saya ya bukan tanpa alasan ketika saya ngomong sebetulnya ada beberapa kawan dengan lontaran aku siap memberikan karya saya untuk museum gitu. Jadi nggak perlu museum itu membeli sebuah karya yang saya pikir pasti akan fantastis ketika itu semua karya harus dibeli untuk sebuah museum. Dan ini salah satu hal yang menguatkan Pemda kalau cita-citanya itu betul-betul ingin diwujudkan, punya kawan banyak
ketika gagasan ini bisa diwujudkan bersama-sama, sehingga museum itu menjadi milik bersama gitu, dan dia akan lebih terjaga keberlangsungannya ketika ini dibangun bareng gitu. Dan secara manajemen, secara pengelolaan bisa saja dibantu bersama-sama oleh pihak Jogja National Museum untuk mewujudkan Yogyakarta akan memiliki sebuah museum yang representatif dari sejarah perkembangan Jogja di awal berdirinya sebuah proses kreatif ini sampai dengan sekarang. Ketika kita mau membincangkan atau mau memvisualkan hal yang saya anggap cukup penting, saya menganggap ini cukup penting gitu, tidak bisa hanya dibincangkan dengan bidang 2 dimensi saja. Jadi penelusuran awal saya lakukan memang melalui drawing. Jadi penelusuran awal, tapi rupanya keterbatasan waktu, jadi waktu 2 tahun itu rupanya kita sangat kurang gitu, sangat kurang, sehingga siapa saja yang ada dan perlu hadir di presentasi ini. Tentu kalau tadi Gus menyampaikan bahwa sejarah menurut saya ya versi saya itu memang karena ini yang sempat dan mampu dihadirkan karena pertimbangan waktu aja. Jadi harapannya dengan penelusuran melalui drawing, kemudian dikembangkan menjadi di kanvas, kemudian sampai kepada instalasi, itu harapannya secara utuh dia akan mampu menggerakkan gitu, mampu menyentuh gitu, menyentuh bahwa masa-masa itu memang masa yang situasinya itu secara lebih utuh bisa dirasakan dari suasana yang ada di dalam ruang pameran. Jadi yang drawing kemudian yang di kanvas itu dikuatkan oleh yang 3 instalasi ini, dan kami hanya bisa mampu menggelar 3 karya instalasi, dan tiga karya ini buat saya menjadi tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi mereka utuh bersama-sama saling mendukung, mensupport. Jadi pilihan peniti misalnya, kenapa peniti hadir? Jadi peniti itu bagi saya sesuatu yang memiliki nilai budaya yang kita miliki. Jadi kita tahu peniti yang tidak pernah lepas dari sosok orang-orang tua kita, entah dia pakai kebaya, entah pakai daster gitu ya. Selalu ada peniti yang secara fungsional, dia tidak berfungsi fungsional ketika dia dipakai, tetapi dia memberikan sebuah ketenangan, kenyamanan ketika sehari-hari dia sematkan peniti yang ada di baju itu. Karena kalau dia menghadapi satu situasi, misalnya ada bagian tubuhnya atau ada seseorang atau anak kecil yang telusupen misalnya, ada kemasukan sesuatu, dia akan bisa membantu memecahkan itu dengan mencukil itu, menyelamatkan, mengeluarkan dari hal yang menelisik, yang mengganggu itu. Atau sesuatu yang terlepas, misalnya baju kedodoran atau kancing yang lepas, itu kemudian dia bisa bantu sematkan untuk menyambungkan lagi. Nah, buat saya kehadiran peniti itu menjadi sesuatu yang sangat menggambarkan kekuatan atau menjadi sebuah energi kultural yang kita punya. Jadi budaya lokal yang kita punya itu menjadi sesuatu yang penting ketika membangun kebersamaan, saling memberikan penguatan pada zaman itu. Jadi ayo bersama-sama, dan itu dari lingkungan yang sangat kecil di dalam keluarga, di dalam masyarakat sekitar, apalagi di dalam situasi perjuangan saat itu, kebersamaan, saling menguatkan, menyematkan, mengeluarkan dari situasi yang mungkin tidak nyaman, itu penting hadir peniti. Demikian juga kehadiran tangan-tangan yang terikat oleh tali-tali yang saling saling berkait gitu. Itu buat saya juga menjadi sebuah energi bahwa sebetulnya tangan ini akan menggambarkan sebuah ekspresi, entah itu sebuah kemarahan, entah itu
kekuatan kebersamaan. Buat saya dia mesti bisa hadir untuk bisa menggambarkan itu. Demikian juga ketika kaki-kaki langkah sebuah perjalanan panjang untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Tidak hanya kemerdekaan dari sebuah penjajahan, tetapi kemerdekaan jiwa di dalam memerdekakan dirinya untuk mampu mengekspresikan apa yang mestinya bisa dia keluarkan secara merdeka dari itu, sebuah kebebasan. Itu prosesnya kami hadirkan melalui kaki-kaki yang berjalan panjang dengan luka peniti. Jadi luka peniti yang menganga kemudian disematkan. Kemudian ada teks-teks perjuangan yang diciptakan oleh para sastrawan yang pernah tinggal di Jogja. Jadi tema sastra perjuangan itu saya tulis di teks kaki ini sampai yang terakhir. Jadi perjalanan melalui zebra cross. Jadi maksudnya ada zebra cross atas. Yang di atas itu yang saya tuliskan adalah karyanya Nasyah Jamin. Kita tahu Pak Nasyah Jamin yang karya seni rupanya sangat lembut, liris, dan kalau kita baca karya sastranya sangat kuat. Bagaimana pengungsi, bayangan ketika kita membaca karya sastra itu, bagaimana rombongan pengungsi dan dia berjalan dengan Sri yang kecil untuk tertatih terus bisa maju. Kemudian disebutkan bahwa ayo Sri, ketika si Sri sudah mulai sangat capek dan lain-lain, ayo Sri kita teruskan jalan ini, kita menuju Bung Karno. Ini sesuatu yang kita akan capai, sebuah kemerdekaan yang kita perjuangkan dengan perjalanan panjang. Itu sesuatu yang menjadi semangat. Nah, saya rasa kehadiran kaki, kehadiran tangan, dan kehadiran peniti di masa itu menghadirkan karya-karya ini menjadi penting, menjadi sebuah kesatuan yang bisa dipresentasikan. Ketika penelusuran awal yang saya sudah sampaikan tadi, kira-kira siapa yang perlu hadir untuk bisa paling tidak mewakili dan tadi awal sekitar tahun 30-an yang saya mulai dari salah satu tulis andalan keraton, salah satunya adalah R.M. Jai Asmoro. Kemudian saya menarik ke perjalanan, jadi saya pikir kehadiran para seniman yang ikut Bung Karno pada saat ibu kota pindah ke Yogyakarta, dan itu menjadi salah satu titik penting juga karena beberapa kawan-kawan yang hadir itu juga memberikan pemikiran-pemikiran atas gagasan berdirinya ASRI. Jadi pikiran mereka ketika mereka kumpul bertemu menjadi sebuah pikiran-pikiran yang kemudian dikuatkan dengan Kongres Kebudayaan yang ada di Magelang tahun 49, dan kemudian disetujui bahwa memang Jogja perlu ada Akademi Seni Rupa Yogyakarta. Jadi saya rasa seputaran itu menjadi sosok-sosok yang perlu hadir. Jadi ada R.C. Katamsi, kemudian ada Sujoyono, ada Sudarso, kemudian ada Trubus dan lain-lain, sampai kemudian beberapa ASRI pertama, angkatan pertama itu ada Widayat, Edi Sunarso, Pak Israyan, kemudian Bagong Kusutiarjo, Hendro Jasmoro, Rusli waktu itu sebagai pengajar. Jadi saya tarik kepada yang muda karena kalau kita mau menghadirkan secara lebih lengkap, tentu saja kita nggak bisa mengabaikan yang muda, yang memberikan kontribusi yang juga cukup penting bagi kehidupan seni rupa Yogyakarta yang sangat dinamis, yaitu setelah angkatan pertama kemudian ada kelasnya, dari situ kemudian ada Joko Peke, kemudian ada Fajar Sidik, kemudian kalau G. Sidarta di angkatan pertama bersama Sunarto PR. Dan pada saat kita membincangkan siapa saja atau ada apa saja yang
terkait dengan seni rupa di Yogyakarta, tidak bisa tidak kehadiran patron itu juga sangat penting. Jadi patron yang memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan yang dinamis ini itu tidak bisa dihilangkan dari proses yang berlangsung di Yogyakarta. Jadi mulai dari Sri Sultan Habib VIII, beliau itu yang mengirimkan salah satu pelukis andalan keraton itu belajar di Batavia, dan Sultan VIII itu yang membuka dinding keraton untuk karya-karya seni budaya yang ada di keraton bisa dipelajari oleh masyarakat. Jadi masyarakat sudah bisa mempelajari apa yang dimiliki di keraton, itu terutama karya seni budayanya. Kemudian juga Suwardi Suryaningrat, karena kita tahu bahwa konsep pendidikan beliau bahwa seni budaya yang dititipkan, jadi melalui proses pendidikan anak sejak dini. Jadi bagaimana anak-anak sejak usia dini itu sudah mulai diajarkan seni budaya, dikenalkan dengan seni budaya, sehingga persoalan tidak hanya persoalan estetika saja, tidak hanya persoalan keindahan saja, tetapi bahwa itu kehalusan budi, saling menghargai, toleransi, berbagi, itu salah satu hal penting. Nyangoni itu apa? Membekali. Jadi jiwa ini dibekali sejak anak-anak sehingga besok besarnya bukan berarti dia dibentuk menjadi seniman, tetapi menjadi orang-orang yang sangat punya karakter. Jadi dia memiliki karakter kuat ketika di dalam proses hidupnya itu sudah dilandasi dengan budaya tadi itu, secara spesifik seni budaya, karena dia lebih dekat dan lebih mudah dikenali oleh anak-anak. Kemudian juga Sultan IX dan Bung Karno itu perlu hadir, karena kita tahu begitu kepindahan ibu kota ke Yogyakarta diikuti oleh para seniman yang juga memberikan kontribusi pemikiran bagi kehidupan seni budaya di Jogja, dan ide pemikiran untuk terbentuknya asli Yogyakarta itu juga tidak bisa lepas dari peran-peran itu. Kemudian Sultan IX yang sangat terbuka ketika mereka datang dan tentu membutuhkan tempat untuk mereka beraktivitas seni rupa, dan diberikan tempat yang tidak jauh dari tempat ini. Jadi tempat kami pameran ini di Pekapalan, jadi sebuah tempat yang tidak terlalu luas, tapi teman-teman seniman silahkan kalau mau beraktivitas, ini ada tempat yang bisa dipakai. Jadi tidak hanya mengajarkan atau beraktivitas seni rupa atau mengajarkan ke anak-anak, tetapi mereka turut menghidupkan atau mensupport, membuat gambar-gambar, entah poster perjuangan yang memberikan semangat bagi kawan-kawan pejuang lainnya dan masyarakat luas untuk terus membangkitkan gelora itu untuk kemerdekaan yang akan dicapai. Juga saya tadi lupa yang tercecer, yang Suwardi Suryaningrat, kenapa gambarannya adalah menghadirkan si anak-anak kecil. Jadi basic anak-anak itu penting dibekali dengan itu, dan pada saat menentukan anak harus hadir, kemudian saya membayangkan Suwardi Suryaningrat ini kayak rumput ilalang yang punya daya tahan yang kuat. Jadi bayangan saya, rumput ilalang itu bukan hanya sebuah rumput yang merusak dan mengganggu lingkungan, tetapi dia juga mempunyai manfaat buat kesehatan. Jadi bisa jadi obat. Dan bunga rumput ilalang yang mudah terbang dan dia akan menyebarkan benih-benihnya ke Nusantara ini. Bayangan saya bahwa pendidikan dengan didasari atau dibekali sebagai basicnya adalah seni budaya, dia akan menebar se-Nusantara. Dan pada saat itu Taman Siswa memang ada sekian banyak, 400 cabang, 400 lebih yang ada di Nusantara ini hidup dengan basic pendidikan seni budaya. Saya rasa hal-hal ini akan menjadi spirit dan mengingatkan siapapun, tidak hanya sosok tetapi di balik itu bagaimana filosofi, bagaimana pemikiran, cita-cita dan perjuangan semua yang ada di sini. Ya, sebetulnya pemilihan tempat itu menjadi awal ketika saya memilih sebuah tempat
saya memang membayangkan tempat itu adalah tempat yang terbuka dan mudah diakses. Nah, kebetulan titik ini juga menjadi penting karena dia punya sejarah dan tidak jauh dari Pekapalan tempat Sultan memberikan kawan-kawan dari Jakarta untuk beraktivitas di situ. Dan betul, jadi harapan itu terjawab ketika kehadiran justru masyarakat yang hadir di sini adalah para anak-anak muda yang dengan, saya nggak ngerti, antusiasme mereka hadir, karena sebetulnya saya sempat juga bertanya kenapa tertarik ke misalnya nonton pameran. Rupanya mereka sudah membutuhkan bahwa kunjungan mereka tidak hanya sekedar ke rekreasi yang lebih misalnya konsumtif atau lebih senang-senang, tetapi mereka sudah menyadari bahwa rekreasi yang memberikan sesuatu, bekal tambahan buat dia, misalnya ada peristiwa budaya, mereka sengaja datang. Jadi baik itu beberapa anak-anak muda yang datang berombong dari luar Jogja atau beberapa yang studi banding ke Jogja, ada yang dari Sumatera Utara, kemudian dari Sumatera Selatan, dari Kalimantan, dari beberapa di luar pulau, itu datang. Dan saya sempat ngobrol karena mereka datang dan ingin banyak. Jadi rupanya mereka datang tidak hanya sekedar selfie. Jadi mereka datang bertanya banyak. Sama seperti pertanyaan yang banyak Kempus tadi tanyakan. Kenapa pameran ini? Kenapa maestro? Kenapa dan seterusnya? Itu mereka tanyakan, dan buat saya ini menarik bahwa mereka datang, kita bisa berbagi. Jadi rasanya sebuah pameran ini akan menjadi kejawab cita-citanya pada saat ada respon, dan ini memberikan manfaat. Saya rasa itu yang paling penting, dan kunjungannya cukup banyak, sampai sempat nolak. Jadi nolak itu karena mereka harus registrasi, karena ini pandemi dan ini PPKM, maksimum di dalam ruangan itu hanya 50 misalnya. Tetapi bukan berarti teman yang datang tidak mendaftar pun tidak bisa masuk. Mereka masih bisa masuk dengan alur yang ketika aman di dalam sudah cukup, yang mereka bisa kemudian bisa mengapresiasi.